menarik nih Pak Kak di sini saya Iya. data desa presisi ini kan awalnya diinisiasi oleh PJ Pak Akmal, PJ sebelumnya. Nah, ini hal menarik menjadi hal pertanyaan banyak kalangan ini. Iya. Kan sudah ada pergantian pucuk pimpinan di Provinsi Sulawesi Barat, ada Pak Prof Sudan yang menjadi PJ. Kira-kira ini secara politik anggaran kebijakan kira-kira Pak Gubernur ini mau melanjutkan tidak? Pasca Pak PJ Akmal meninggalkan Sulawesi Barat, kemudian dilanjutkan oleh Pak Prof Sudan, anggaran DDP tetap ada, itu akan menyentuh 145 lokus di Sulawesi Barat yang tersebar di 13 kecamatan di 6 kabupaten. Dan kemudian salah satu rekomendasi BPK hasil pemeriksaan DDP di batch pertama kedua, BPK merekomendasikan untuk mengadakan pelembagaan dan pemanfaatan data, dan itu dijawab di batch ketiga ini, sehingga gubernur yang baru atau PJ gubernur yang baru ini bisa dengan dorongan terhadap isu strategis yang beliau kembangkan 4+1, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, anak putus sekolah dan pernikahan dini dan inflasi daerah, itu bisa menjadikan basis DDP ini sebagai dukungan terhadap rencana-rencana dalam intervensi ini. Saya kira begitu. Jadi alasan ini cukup tepat karena dari data yang ada, data SDGs, data IDM, data BKKBN, data dari BPS, Dinas Kesehatan, Dukcapil juga, ada juga yang menggambarkan 4+1 itu. Tapi salah satu keunggulan DDP ini, data desa presisi ini, adalah mampu menunjukkan koordinat secara tepat, sehingga semua stakeholders yang berkepentingan dalam mengintervensi 4+1 ini bisa mendapatkan persepsi yang sama terhadap sasaran. Ya, itu kelebihannya. Intinya tidak ada lagi misteri antara kita tentang data. Ya, memang perjuangan kita dalam meneruskan atau melanjutkan DDP ini adalah meyakinkan banyak pihak bahwa DDP ini bisa didaratkan dalam perencanaan sampai pada level pemerintahan terkecil. Bukan sekedar data ada lalu disimpan. Nah, sekarang banyak orang beranggapan, Bang, apa manfaat langsungnya? Kemudian di dalam proses DDP ini yang melakukan pendataan itu bukan orang luar. Itu memberdayakan orang-orang lokal. 4 orang per dusun. Enumerator. Dan itu diberikan insentif honorarium dalam melakukan sensus dari rumah ke rumah, dan anggaran itu langsung seperti pola padat karya. Dan anggaran yang beredar itu beredar di desa. Itu tidak dibawa karena banyak anggapan bahwa jangan-jangan IPB aja ini yang bawa uang keluar, kemudian kita cuma dikasih data. Ini tidak. Jadi enumerator tetap akan dimanfaatkan oleh desa. Enumerator inilah yang akan dilembagakan dalam organisasi yang namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa. Dan enumerator di dalamnya menjadi supporting terhadap langkah itu. Sehingga diharapkan ke depan kita akan memberikan bimbingan teknis terhadap bagaimana mengupdating data. Spasial misalnya. Spasial itu kan kita sudah ada drone untuk ini. Dan mereka juga dilatih untuk ada enumerator spasial yang bisa dilatih untuk mengcapture spasial. Dan itu bisa dilakukan dengan mandiri. Dan sampai sekarang ini, Bang, tidak ada provinsi yang memiliki data secara mandiri. Semua kita mengacu pada data kementerian. Ketika terjadi perubahan, tidak secara otomatis kita bisa langsung merubah.
Tetapi kalau DDP yang memiliki data itu adalah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, pada saat itu juga dengan kaidah-kaidah tertentu mampu mengupdate data itu. Selama data itu memberikan informasi, saya kira seperti itu kalau menurut saya. Jadi tidak ada alasan kalau tidak lanjut. Jadi salah satu hal penting yang perlu dicatat adalah di dalam Permendes 21 tentang pedoman umum dan pembangunan desa, itu adalah bagaimana mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pendataan. Nah, jadi ini sebenarnya tidak kaku pada satu metodologi ya. Tidak satu pada sebuah data saja, tetapi memperluas ini, memperkaya desa untuk terkait dengan data itu kemudian akan memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi objektif desanya. Mari kita perkaya data-data itu supaya karena mereka ini bukan pendamping dana desa, mereka adalah pendamping desa. Apapun yang bisa dilakukan atau apapun apa yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan memberikan peningkatan kualitas perencanaan itu bisa saja menjadi bagian dari tugas mereka Bang ya. Kemudian terkait dengan bagaimana desa itu bisa familiar dengan memperkaya data, memperkaya beberapa fakta dan informasi objektif di desa itu, kemudian dia akan makin familiar. Jadi pemberdayaan masyarakat itu adalah proses mengedukasi, tidak simsalabim begitu saja. Menghadirkan data ini kemudian bagaimana masyarakat melihat situasi objektifnya, mungkin yang mau sekali dapat karena merasa tidak, tapi melihat kondisi objektif desa berbasis data itu, itu mungkin akan menjadi kayaknya ada hal lebih mendesak. Hanya data yang bisa menjawab itu. Itulah perannya TPP, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perencanaan itu harus berbasis. Dan itu juga diatur dalam peraturan. Jadi berarti data itu menjadi parameter apakah program itu memberikan efek kepada masyarakat atau tidak. Iya, kalau tidak seperti itu akhirnya kemarin konflik-konflik kepentingan, orang semua berkepentingan di dalam misalnya dana desa ataupun dalam APBDes itu sendiri. Data itu juga sekaligus bisa memotret secara utuh Ini kehadiran kita misalnya di sini di Tondo Bakar ini. Jadi ini akan bisa mengayakan apa potensi-potensi yang ada. Makin banyak pendataan yang tematik luas, itu nanti akan bisa lebih memudahkan mengembangkan tema-tema pendataan. Satu poin yang penting yang saya ingin sampaikan di sini Pak Kadis, bahwa mendorong kemandirian desa itu juga. Jadi kenapa ditegaskan dalam Permendes itu adalah bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan yang tentunya berskala kewenangan desa. Ya mungkin banyak pendataan-pendataan yang ada, tapi kan itu skalanya bukan di skala kewenangan desa. Ada yang seperti misalnya IDM, SDGs itu berskala desa, tapi tentu belum bisa memotret secara utuh. Dibutuhkan lagi pengayaan metodologi. Kenapa? Apa kemudian yang keliru? Itu adalah upaya untuk mendorong dengan berbasis data itu, kemudian supra desa bisa lebih realistis nanti menerima. Ketika menyusun perencanaan di desa berbasis data dan dilaksanakan di musyawarah desa, tidak ada alasan lagi supra desa kemudian bahwa desa ini tidak benar. Bukan berdasarkan rasa lagi. Bukan lagi berdasarkan rasa. Jadi kekuatan. Bang, ini DDP ini yang menarik di batch ketiga ini bukan dari pembiayaan provinsi saja. Ini adalah kolaborasi dan pembiayaan dari APBD provinsi, APBD kabupaten sampai APBD.